Pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya, dan ini tampak depan dari aplikasi SPSS. Selanjutnya kita ke variable view. Di sini kita buat nilai, kita klik nilai, kita ketik nilai. Selanjutnya di bawahnya itu kelas. Kita buat labelnya di sini. Untuk nilai itu labelnya adalah nilai siswa, dan untuk kelas itu kita tetap kita buat kelas, dan kita ke value, dan untuk kita beri kode 1 di value-nya ini untuk kelas kontrol. Lalu setelah itu kita klik add, dan value-nya yang kedua kita beri kode 2 untuk kelas eksperimen. Lalu kita klik add dan klik OK. Dan setelah itu kita ke data view, dan kita punya kolom untuk nilai dan kelas. Dan selanjutnya kita ke Excel, dan di sini sudah ada data dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan ada 22 data dan 26 data, dan semua data itu sudah digabungkan dalam tabel selanjutnya, tabel di sebelahnya. Dan kita beri kode kelas, kode 1 untuk kelas kontrol seperti label tadi, seperti value tadi, dan kode 2 untuk kelas eksperimen sesuai dengan yang kita buat di SPSS tadi. Lalu selanjutnya kita akan mengcopy nilai tersebut, data tersebut semuanya. Kita klik Ctrl C, lalu kita pindah ke aplikasi SPSS. Kita klik di satu ini, lalu kita klik Ctrl V untuk mengcopy semua datanya. Dan setelah datanya tercopy semua, data ini juga bisa kita masukkan secara manual, tapi untuk memudahkan kita bisa melalui Excel. Dan untuk mengolah data kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistic, lalu kita klik Explore, dan setelah itu kita klik nilai siswa ke Dependent List, kelas ke Factor List, lalu kita klik Plots, dan kita klik di Normality Plot with Test karena kita akan mencari normalitasnya. Selanjutnya kita klik di Continue, lalu kita OK. Dan kita tinggal menunggu hasil dari SPSS-nya. Kita tunggu sebentar untuk hasilnya, dan hasilnya sudah keluar. Kita scroll ke bawah untuk melihat tabel normalitinya. Nah, di sini sudah ada hasil tes normalitasnya untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya kita akan lihat syaratnya, di mana untuk uji normalitas itu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Kita kembali ke SPSS, dan kita lihat nilai signifikan kita itu lebih besar dari 0,05, sehingga data kita ini berdistribusi normal. Dapat dilihat di sini data kita berdistribusi normal. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke yang namanya uji homogenitas. Di klik Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Kita klik nilai siswa ke Dependent List dan kelas ke Faktor. Lalu klik Option. Kita pilih Homogeneity of Variance Test karena kita akan mencari homogenitas. Kita klik Continue, lalu klik OK. Kita perbesar agar
dapat dilihat dengan baik. Lalu kita scroll untuk melihat hasil homogenitas. Karena data kita tadi sudah normal, maka kita akan melanjutkannya dengan homogen. Makanya kita sekarang mencari homogen karena data kita sudah normal dan dapat dilanjutkan untuk mencari homogenitasnya. Dan ini dia hasil test of homogeneity. Dan kita lihat syaratnya. Untuk homogenitas, itu jika nilai signifikan lebih dari 0,5 maka data homogen. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak homogen. Dan kita lihat di SPSS kita, dari hasil yang sudah kita cari tadi, signifikan kita itu lebih dari 0,05 sehingga data kita ini homogen. Dan selanjutnya, setelah data normal dan homogen, kita lanjutkan untuk mencari independent sample t-test. Independent sample t-test. Lalu kita klik nilai siswa ke test variable dan kelas ke grouping variable. Kita define group. Kita buat di sini 1 sesuai dengan kode kelas kontrol, klik 1, dan yang kedua itu kelas eksperimen, kita beri kode 2 tadi. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasil dari t-testnya, kita perbesar untuk lebih jelas. Kita scroll untuk melihat hasil dari independent t-testnya. Dan ini dia untuk hasil t-testnya. Kita lihat signifikan to tail. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Dan kita lihat syaratnya dulu untuk t-test. Di mana hasil signifikannya itu 0,24 dan 0, di mana hasilnya itu, kita lihat dulu syaratnya. Ini adalah hasil signifikannya. Jadi kita lihat syaratnya itu untuk uji dependent t-test itu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka terdapat pengaruh, dan jika signifikannya ini kurang dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh dari data tersebut. Dan kita lihat ke SPS kita bahwa nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 sehingga data tersebut terdapat pengaruh. Nah, begitulah cara untuk mencari uji parametrik dari sebuah data. Pertama, kita harus mencari normalitasnya, lalu homogenitasnya, dan dilanjutkan dengan t-testnya. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, lalu kita ke variable view. Lalu kita klik di sini nilai, dan di labelnya itu nilai siswa. Selanjutnya kita buat kelas, dan di labelnya juga kelas, dan kita ke value kode 1 untuk kelas kontrol dan add, dan value 2 untuk kelas eksperimen. Lalu kita add, klik OK. Lalu kita ke data view. Nah, di sini kita sudah punya nilai dan kelas.
Selanjutnya kita ke Excel. Nah, di sini kita sudah mempunyai data untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana data itu ada 21 untuk data kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan sebelahnya ini adalah gabungan dari kedua ini. Dan kelas kontrol itu diberi kode 1 dan kelas eksperimen diberi kode 2. Selanjutnya kita akan mengcopy data ini. Kita copy semua datanya, Ctrl C, lalu kita ke SPSS dan klik Ctrl V. Nah, dan semua data sudah masuk ke SPSS. Nah, untuk menghilangkan desimal ini, kita bisa masuk ke variabel view. Nah, desimal ini kita buat menjadi 0, ini atas juga 0, dan kita kembali data view, dan desimalnya hilang. Nah, sebelum itu kita akan analyze. Kita cari dulu normalitasnya di Explore. Kita masukkan nilai siswa dependent list, kelas ke factor list. Kita klik plots, kita klik normality plot with test. Kita continue, lalu OK. Nah, sudah, kita tunggu dulu hasil nilai dari normality-nya. Dari normalitasnya, dan ini dia hasil normalitasnya, dimana signifikannya itu 0, signifikannya itu kurang dari 0,05, sehingga data tersebut itu tidak normal. Karena data itu tidak normal, maka kita harus melakukan yang namanya uji non-parametrik. Nah, untuk menganalisis data itu kita uji non-parametrik. Nah, untuk menguji non-parametrik untuk data ini, kita klik Analyze, lalu kita klik non-parametric test. Nah, kita pilih Legacy Dialog, lalu kita pilih To Independent Sample. Nah, kita klik nilai siswa ke test variable list, dan kelas ke grouping variable. Kita define group. Kita buat sesuai yang sudah kita beri kode tadi, yaitu 1 untuk kelas kontrol dan 2 untuk kelas eksperimen. Kita continue. Nah, lalu di sini ada main video, comma growth. Itu kita bisa pilih yang mana saja. Karena kita akan menggunakan main video, maka kita klik main video saja. Kalau yang mau yang lain bisa juga. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya, lalu kita scroll ke bawah, dan ini hasil untuk main videonya, yaitu 0,042. Lalu kita lihat syaratnya, di mana uji main video itu, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh, dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Dan kita lihat hasil kita tadi, signifikannya itu di bawah 0,05, yaitu 0,042, sehingga data kita tersebut terdapat pengaruh. Nah, jadi begitu cara untuk menentukan uji parametrik dengan SPSS.